Mengatur pengaribuan NIK 16/1954. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan yang pertama, perumahan dengan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman. Yang ketiga, kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan. Yang keempat, lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satuan pemukiman. Yang kelima, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, serta mempunyai panjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Yang keenam, penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pembagian kelembagaan. Yang ketujuh adalah rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Yang kedelapan, rumah komersil adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kesembilan, rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Yang ke-10, rumah umum. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ke-11, rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Yang ke-12, rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Yang ke-13, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Yang ke-14, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Yang ke-15, kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut kasibah adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. Yang 16, lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut lisibah adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan. Yang 17, kafling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan penguasaan pemilikan tanah. Yang ke-18, konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang ke-19, pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran sumber dana lainnya yang dibelanjakan untuk penyelenggara perumahan. Yang 20, pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayarkan kembali dan atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan. 21, prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak. 22, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 23, utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 24, masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 25, setiap orang adalah orang persorangan atau badan hukum. 26, badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman. 27, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 28, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 29,
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Selanjutnya pasal 2, perumahan dan kawasan pemukiman diselenggarakan dengan berdasarkan yang pertama kesejahteraan, yang kedua keadilan dan pemerataan, yang ketiga kenasionalan, yang keempat keefisien dan kemanfaatan, yang kelima keterjangkauan dan kemudahan, yang keenam kemandirian dan kebersamaan, yang ketujuh kemitraan, yang kedelapan keserasian, yang kesembilan keterpaduan, yang kesepuluh kesehatan, yang kesebelas kelestarian dan keberlanjutan, dan ke-11 keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Selanjutnya pasal 3, perumahan dan kawasan pemukiman diselenggarakan untuk yang pertama memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Yang kedua mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi MBR. Yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil sumber daya alam bagi pembangunan perumahan. Yang keempat, memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Yang kelima, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berikutnya pasal 4. Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman meliputi yang pertama pembinaan, yang kedua tugas dan wewenang, yang ketiga penyelenggara perumahan, yang keempat penyelenggara kawasan pemukiman, yang kelima pemeliharaan dan perbaikan, yang keenam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, yang ketujuh penyediaan tanah, yang kedelapan penadaan dan pembiayaan, yang kesembilan hak dan kewajiban, dan kesepuluh peran masyarakat. Berikutnya pasal 5. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan oleh yang pertama menteri pada tingkat nasional, kedua gubernur pada tingkat provinsi, dan bupati atau wali kota pada tingkat kabupaten dan kota. Saya beri lagi NIM 16400/1999. Di sini saya akan melanjutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 6. Pasal 6 yang pertama itu pembinaan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 meliputi perencanaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan. Dan yang kedua, dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1, Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan baik vertikal maupun horizontal. Pasal 7 yang pertama, perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf A merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Yang kedua, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Ketiga, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman pada tingkat provinsi. Dan yang kelima, perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman pada tingkat kabupaten dan kota. Pasal 8, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf B meliputi penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pendanaan dan pembiayaan. Pasal 9, pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C meliputi pengadilan yang pertama rumah, perumahan, pemukiman, lingkungan hunian, dan kawasan pemukiman. Pasal 10, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf D meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harga Jujur Masih Manula dengan NIM 17400500905. Dan saya akan melanjutkan pembacaan undang-undang yang dibacakan sebelumnya oleh Saudara Ferry. Pasal 11, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 4, tugas dan wewenang, bagian ke-1 umum, pasal 12. Ayat 1, pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang. Ayat 2, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 13, pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas: A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. B. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. C. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba. D. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. E. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional, penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman. F. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR. G. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR. H. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional. I. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. J. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perubahan dan kawasan pemukiman. Dan K. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 14, pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas: A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional. B. Merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional. C. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten atau kota. D. Mengawasi pelaksanaan kebijakan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. E. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten atau kota. G. Memfasilitasi pengelola prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi. Pasal 15, pemerintahan kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten atau kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi. B. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. C. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten atau kota. D. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten atau kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. E. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. F. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten dan kota. G. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten dan kota. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten atau kota.
I. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman. J. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional. K. Melaksanakan pengelolaan sarana dan utilitas umum perumahan dalam kawasan permukiman. L. Mengawasi pelaksanaan kebijakan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten dan kota. M. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujud perumahan bagi MPR. N. Memfasilitasi penyajian perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MPR. O. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba. P. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. Perkenalkan, nama saya Tirza Marini Claudia, NIM 18400-542. Saya akan melanjutkan dari pada 3 orang tadi yang sudah menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu dari pasal 1 sampai 15 tadi sudah dibacakan, maka saya akan melanjutkan pasal selanjutnya. Pasal 16 tentang bagian ketiga, wewenang, di mana paragraf 1 pemerintah. Pasal 16 itu di mana adanya pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang, totalnya ada 13 wewenang yang ada di dalamnya. Lalu pasal 17 di mana wewenang pemerintah provinsi yang juga memiliki wewenang dalam melaksanakan pembinaan. Jadi bedanya pasal 16 itu pemerintah daerah, pasal 16 itu pemerintah pusat, pasal 17 itu adalah pemerintah daerah atau provinsi. Selanjutnya pasal 18 adalah tentang wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembinaan juga. Selanjutnya ada dalam pasal 19, yaitu dalam bab 5, yaitu penyelenggaraan perumahan. Nah, di sini pasal 19 ini ayat 1 dikatakan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan yang ayat 2 di mana dijelaskan mengenai di ayat 1 tadi, itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau setiap orang yang menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, serasi, dan teratur. Pasal yang ke-20 adalah mengenai penyelenggaraan perumahan sebagai yang dimaksud di dalam pasal 19, yaitu meliputi ada 4: perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan, dan pengendalian perumahan. Ayat 2 dan ayat 3 itu dijelaskan bahwa perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu mencakup perumahan serta prasarana dan utilitas umum. Sementara di ayat 3 menjelaskan bagaimana jenis dan bentuk dari rumah dan perumahan yang tadi. Pasal 21 itu tentang bagian kedua, salah satu yang bagian kedua itu bagian tentang jenis dan bentuk rumah. Pasal 21 itu ada dijelasin tentang jenis-jenis rumah, di mana ada 5 jenis rumah: jenis rumah komersial, jenis rumah umum, jenis rumah swadaya, jenis rumah khusus, dan juga rumah negara. Penjelasan selanjutnya itu adalah tentang pengertian dari rumah komersial itu bagaimana, rumah umum itu bagaimana, rumah swadaya itu bagaimana, rumah khusus itu bagaimana, dan juga rumah khusus rumah negara itu bagaimana juga. Pasal 22 selanjutnya adalah mengenai bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tadi. Itu harus berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan. Bentuk rumah yang dimaksud hubungan keterikatan antar bangunan tadi meliputi ada 3, yaitu rumah tunggal, rumah deret, dan juga rumah susun. Bagian ketiga, perencanaan perumahan. Pasal 23 menjelaskan perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah, dan perencanaan perumahan ini terdiri atas perencanaan rumah, perencanaan prasarana dan utilitas umum. Pasal 24 mengatakan bahwa perencanaan rumah dilakukan untuk menciptakan rumah yang layak huni, mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah, dan juga meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. Pasal 25 dikatakan bahwa perencanaan rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam pasal 26 ada 3 ayat, yaitu mengenai tentang persyaratan hasil perencanaan dan perancangan rumah yang harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. Pasal 27 ketentuannya itu mengenai pasal 24, 25, dan 6 ini juga dijelaskan yaitu dengan peraturan pemerintah. Pasal 28 dikatakan bahwa perencanaan prasarana dan utilitas umum perumahan itu meliputi 2 hal, yaitu rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari pemukiman, dan yang juga rencana kelengkapan prasarana dan utilitas umum perumahan. Pasal yang ke-30 dikatakan bahwa perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum itu dapat dilakukan
oleh semua orang dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 dia mengatur tentang pasal 28, 29, 30 itu yang dijelaskan juga diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 32 di mana pembangunan perumahan meliputi ada dua, yaitu pembangunan rumah dan prasarana-sarana dan juga utilitas umum dan atau peningkatan kualitas perumahan. Pasal 33 dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang juga mengajukan rencana pembangunan rumah untuk MBR. MBR tadi dijelaskan di pasal sebelumnya oleh saudara Noel. Pasal 34 dikatakan bahwa badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mengajukan perumahan dengan hunian yang berimbang. Pasal 35 dikatakan bahwa pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang itu meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan juga rumah mewah. Pasal 36 di mana ada 4 ayat di mana ia juga dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah, kabupaten atau kota. Pasal 37 mengatur bahwa pasal 34, 35 dan 36 tahun ini juga diatur di dalam peraturan menteri. Pasal 38 dijelaskan tentang pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun. Pasal 39 mengatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan juga rumah negara. Pasal 40 dikatakan bahwa melaksanakan tanggung jawab seperti pasal 39 tadi, pemerintah daerah menugasi atau membentuk lembaga dan badan yang menangani pembangunan perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 dikatakan bahwa pembangunan rumah negara dilakukan untuk mewujudkan ketertiban penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki oleh negara. Pasal 42 dikatakan bahwa rumah tunggal, deret, atau rumah susun yang masih dalam tahap proses bangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana ini juga harus dipenuhi persyaratannya, itu adalah status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan hidup, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Pasal 43 dikatakan bahwa pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret, rumah susun dapat dilakukan di atas tanah. Ada 3, yaitu hak milik, hak guna bangunan, dan juga hak pakai di atas tanah negara. Pasal 44 dikatakan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dan satuan rumah susun dapat dibebankan jaminan utang sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan. Pelunasan kredit ini maksudnya adalah untuk pelaksanaan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan juga rumah susun. Pasal 45 dikatakan bahwa badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan pasal 42 yang sudah tadi saya jelaskan. Pasal 46 dikatakan bahwa ketentuan rumah susun diatur tersendiri di dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Satuan Rumah Susun. Pasal 47 dikatakan bahwa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah atau setiap orang. Pembangunan prasarana, dan utilitas umum yang wajib dilakukan sesuai dengan rancangan, dan juga perizinan. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah. Yang kedua, keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian. Yang ketiga, ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pasal 48 dikatakan bahwa pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian, dan juga fungsi lingkungan hunian ini meliputi pemanfaatan rumah, pemanfaatan prasarana, sarana perumahan, pelestarian tanah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 dikatakan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pasal 50 dikatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal atau menghuni rumah. Hak untuk menghuni rumah tadi yang dimaksud adalah hak milik. Yang kedua, sewa yang bukan dengan cara sewa. Pasal 51 dikatakan bahwa penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Pasal 52 dikatakan bahwa orang asing dapat menghuni dan menempati dengan cara hak sewa atau hak pakai. Di pasal 53 diatur mengenai pengendalian perumahan mulai dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Pengendalian perumahan ini dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan dalam bentuk perizinan, penertiban, dan atau penataan. Pasal 54, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, di mana pemerintah dan pemerintah daerah ini wajib memberikan kemudahan pembangunan dan pengelolaan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah,
Bantuan ini berupa subsidi olehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, perizinan, asuransi dan penjaminan, penyediaan tanah, sertifikasi tanah, prasarana sarana dan fasilitas umum. Pasal 55 dikatakan bahwa orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah atau pemerintah daerah hanya dapat menyewakan dan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain dalam hal pewarisan, kemudian setelah jangka waktu paling sedikit 5 tahun, atau pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Sementara itu dalam pasal 56 dikatakan bahwa penyelenggaraan kawasan pemukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan yang terencana mendukung terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan tata ruang. Dalam pasal 57 dikatakan bahwa penyelenggaraan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud tadi mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung kehidupan dan penghidupan di perkotaan bahkan di pedesaan. Pasal 56 dikatakan bahwa penyelenggaraan kawasan pemukiman yang tadi dijelaskan dalam pasal 57 wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan pemukiman yang terpadu dan juga berkelanjutan. Arahan pengembangan ini meliputi pertama hubungan antar kawasan fungsional, yang kedua keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian pedesaan, dan yang ketiga keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan. Yang keempat ada keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian pedesaan dengan kawasan pedesaan. Yang kelima keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup. Yang keenam ada keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang. Yang terakhir yang ketujuh lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman. Pasal 59 dikatakan bahwa penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dijelaskan dalam pasal 57 tadi dilakukan melalui pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan atau pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan. Pasal 60, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian perkotaan, dan juga pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan juga pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud yang tadi dijelaskan dalam pasal 59. Pasal 61 bahwa penyelenggaraan lingkungan hunian pedesaan yang tadi dijelaskan dalam pasal 57 dilakukan melalui pengembangan lingkungan hunian pedesaan, pengembangan lingkungan hunian baru pedesaan, dan juga yang terakhir pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan. Pasal 62 dikatakan bahwa pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dan pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan dimaksud untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. Pembangunan kembali juga dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi atau peremajaan. Pasal 63 dikatakan bahwa penyelenggaraan kawasan pemukiman sebagaimana tadi dijelaskan dalam pasal 56 dilaksanakan melalui tahapan pertama perencanaan, kedua pembangunan, ketiga pemanfaatan, keempat pengendalian. Kemudian pasal 64 dalam perencanaan kawasan pemukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Perencanaan kawasan ini dimaksud untuk melaksanakan dokumen rencana kawasan pemukiman sebagaimana pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan pembinaan pemukiman. Pasal 65 perencanaan kawasan pemukiman terdiri atas perencanaan lingkungan hunian, perkotaan dan pedesaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pedesaan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan. Perkenalkan, nama saya Maria Fransina Matulisi. Saya di sini akan membacakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Saya akan melanjutkan dari pasal 66 yaitu sebagai berikut. Pasal 66 ayat 1, perencanaan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilakukan melalui A. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, B. Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, atau C. Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan. Ayat 2, perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mencakup A. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan. B. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan. C. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana sarana dan integritas umum lingkungan hunian perkotaan. D. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dan penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. Dalam pasal 67, perencanaan lingkungan hunian
pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilakukan melalui A. Pengembangan lingkungan hunian pedesaan, B. Pembangunan lingkungan hunian baru pedesaan atau pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan. Ayat 2. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mencakup A. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian pedesaan dengan memperhatikan fungsi hunian pedesaan. B. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian pedesaan. C. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian pedesaan. Ayat 3. Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru pedesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, pada ayat 1 huruf B mencakup penyusunan rencana penyediaan lokasi pemukiman. Pasal 68. Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf C, dan perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 huruf C dimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. Pasal 70. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 mengenai pembangunan kawasan pemukiman. Ayat 1. Pembangunan kawasan pemukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung. Pasal 72. Pembangunan kawasan pemukiman terdiri atas pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan serta pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pedesaan. Pasal 74. Pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 meliputi pembangunan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pasal 75. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian. Pasal 76. Pemanfaatan kawasan pemukiman dilakukan untuk menjamin kawasan pemukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Pasal 77. Pemanfaatan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 terdiri atas pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan serta pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pedesaan. Pasal 78. Pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dilakukan melalui pemanfaatan hasil pengembangan lingkungan hunian. Pasal 79. Pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 meliputi pemanfaatan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pasal 80. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pemanfaatan hasil pengembangan lingkungan hunian, pembangunan lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan hunian di perkotaan atau pedesaan. Pasal 81 tentang pengendalian kawasan pemukiman. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan pemukiman. Pasal 82 pengendalian dalam penyelenggaraan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat 1 dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Pasal 83 tentang pengendalian perencanaan kawasan pemukiman. Pengendalian pada tahap perencanaan dilakukan dengan mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan standar pelaksanaan minimal dan memberikan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung. Pasal 84 tentang pengendalian pembangunan kawasan pemukiman. Pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan pada kawasan pemukiman. Pasal 85 tentang pengendalian pemanfaatan kawasan pemukiman. Pengendalian pada tahap pemanfaatan dilakukan dengan pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Pasal 86 yakni tentang pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan dimaksud untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan pemukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perorangan. Pasal 87 pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di pemukiman, lingkungan hunian, dan kawasan pemukiman. Pasal 88 pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala. Pasal 89 pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan pemukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang. Pasal 90 ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89 diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 91, perbaikan rumah dan prasarana, sarana atau utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. Pasal 92, perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. Pasal 93, ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dan pasal 92 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 94 dalam bab 8, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan kehidupan masyarakat umum dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan pemukiman. Pasal 95 tentang pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dan perumahan kumuh baru mencakup ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi. Pasal 96 mengenai peningkatan kualitas. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pemerintah dan atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis. Pasal 97 peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dengan pola-pola penanganan, pemugaran dan peremajaan. Pasal 98 tentang penetapan lokasi. Penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Pasal 99 pemugaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 huruf A dilakukan perbaikan dan atau pembangunan kembali perumahan dan pemukiman menjadi perumahan dan pemukiman yang layak huni. Pasal 100 mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 B dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, pemukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. 101 tentang pemukiman kembali. Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 huruf C dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan pemukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pasal 102 pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 wajib dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota. Pasal 103 tentang pengolahan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan pemukiman secara berkelanjutan. Pasal 104 tentang pengaturan lebih lanjut, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 105 tentang penyediaan tanah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Pasal 106 penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan pemukiman dapat dilakukan melalui pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara. Pasal 107 tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf A yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan atau kawasan pemukiman tidak diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan pemukiman. Nomor 108 konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat. Pasal 109 konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 B dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah derek atau rumah susun. Pasal 110 dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa sertifikat hak atas tanah, penetapan lokasi, desain konsolidasi dan pembangunan prasarana sarana dan fasilitas umum. Pasal 111 sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pasal 112 konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan hukum. Pasal 113 ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 114 peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf C dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi. Pasal 115 pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf D bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan pemukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum dan akomodasi. Pasal 116 penggalian hak negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf
dan penataan pemukiman kumuh. Pasal 116 pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 106. Bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan pemukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan pemukiman kumuh. Pasal 118 tentang pendanaan dan sistem pembiayaan. Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan pemukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan. Pasal 113 sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan pemukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pasal 120 dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dan atau pemindahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan bagi MDR sesuai dengan